Hukum mengungkap kebenaran. Dalam Islam, mengungkapkan kebenaran merupakan kewajiban yang sangat dianjurkan, bahkan ditegaskan melalui berbagai ayat Al-Quran dan hadis. Menyembunyikan kebenaran justru dianggap sebagai perbuatan yang diharamkan. Pentingnya mengungkap kebenaran. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan kebenaran, termasuk melalui dakwah, merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pentingnya menyampaikan kebenaran, bahkan jika hanya satu ayat. Larangan menyembunyikan kebenaran. Al-Quran dan hadis melarang keras menyembunyikan kebenaran, bahkan memberikan peringatan keras terhadap mereka yang melakukan hal itu. Keadilan dan keseimbangan. Mengungkap kebenaran adalah bentuk keadilan dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Karena kebenaran harus ditegakkan dan tidak boleh dibiarkan tersembunyi atau disembunyikan. Menjaga keutuhan agama. Menyampaikan kebenaran adalah bagian penting dalam menjaga keutuhan agama dan mencegah penyebaran kebatilan atau kesesatan. Mengurangi kekacauan. Membiarkan kebenaran tersembunyi dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakadilan dalam masyarakat, sehingga penting untuk mengingatkan dan menyampaikan kebenaran. Contoh-contoh mengungkap kebenaran. Menyerahkan tanggung jawab. Contohnya, seorang hakim harus mengadili kasus dengan adil dan benar, dan seorang guru harus mengajar dengan ilmu yang benar. Menasehati. Jika melihat seorang melakukan kesalahan atau kezaliman, ia harus dinasehati agar kembali ke jalan yang benar. Berani berkata jujur. Bahkan jika menyangkut kepentingan pribadi, seorang harus berani berkata jujur dan menyampaikan kebenaran. Kesimpulan. Mengungkap kebenaran adalah kewajiban yang sangat penting dalam Islam, dan menyembunyikannya adalah perbuatan yang diharamkan. Muslim harus berani menyampaikan kebenaran, bahkan jika menghadapi kesulitan atau ancaman, karena hal itu adalah bagian dari perjuangan untuk menegakkan keadilan dan keutuhan agama. Mengungkap kebenaran adalah bentuk keadilan dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Maka, mengungkap kebenaran di medsos sangat dianjurkan agar tidak terjadi fitnah atau kezaliman. Kisah nyata percakapan pinjaman online. Koperasi pinjaman 36.000 pengikut, 209 postingan. Anda mengikuti akun ini sejak 2025. Pelajari tentang obrolan bisnis. Lihat profil. KSP Amanah. Melayani pinjaman dana, terdaftar dan diawasi OJK, proses cepat, bunga rendah 0,2%. DM slow respon, admin 0852582 bla 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 bla, WAMI 08525821 bla 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 bla. 4 Maret jam 17.25. Bagaimana cara mengajukan pinjaman? Untuk informasi lebih lanjut, WhatsApp admin di bio IG kami 0852
5821 bla 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 bla. Bagaimana cara buka WhatsApp admin di bio IG? Klik link di bio IG kami, itu langsung menuju WhatsApp, Kak. Tanggal 23 Maret jam 22.07. Mohon maaf, KSP Amanah ini benar-benar nyata koperasi apa bukan? Saya sudah mendaftar sebagai calon peminjam sejumlah 50 juta, jangka waktu 36 bulan, angsuran tiap bulan 1.470.222. Saya berminat, sudah transfer tunai sejumlah Rp924.000. Ini bukti transfer untuk biaya pendaftaran. Penerima bla 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 bla. Nominal transfer Rp924.000. Biaya transaksi Rp6.500. Total transaksi Rp930.500. Saya mohon jika pengajuan pinjaman 50 juta tidak cair, uang pendaftaran sejumlah Rp924.000 dikembalikan. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. 24 Maret jam 09.55. Pinjaman Anda tidak cair apabila tidak menyelesaikan biaya ID pencairan. Untuk informasi lebih lanjut, WhatsApp admin di bio IG kami 0852 5821 bla 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 bla. Maaf, ID pencairan kok tidak diinformasikan dari awal. Tentunya dicantumkan pada promosi awal, bukan setelah transfer biaya pendaftaran Rp924.000 baru disampaikan ada biaya 10% sebesar Rp5 juta. 24 Maret jam 12.30. Maaf, mau bertanya apakah koperasi ini terdaftar dan diawasi OJK? 24 Maret jam 16.11 menit. Iya Pak. 26 Maret jam 5.47 menit. Assalamualaikum, halo KSP Amanah 1. Saya sudah melakukan biaya pendaftaran Rp924.000 dan sudah bayar edai pencairan Rp5 juta, jumlah Rp5.924.000. Biaya yang sudah saya transfer janjinya 5 menit cair. Sampai sekarang kok belum cair. Tolong, kalau tidak cair kembalikan uang saya yang sudah masuk ke KSP Amanah. Terima kasih. 26 Maret jam 11.28. Iya Pak, langsung aja dihubungi pihak pencairan dana Pak. Sudah saya hubungi, tapi saya diharuskan transfer lagi sejumlah Rp4.340.000 uang yang ada di saldo rekening saya supaya disisakan Rp50.000. 26 Maret jam 18.19. Oke Pak. 28 Maret jam 08.03 menit. Saya sudah transfer biaya administrasi Rp924.000, sudah transfer ide pencairan 5 juta, sudah transfer lagi saldo rekening saya sejumlah 4 juta. Saldo rekening saya supaya disisakan Rp50.000. Uang yang saya transfer seluruhnya Rp9.924.000. Katanya 5 menit cair, 5 menit pinjaman cair. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Tanggal 28 Maret jam 10.39. Membalas Anda. Uang yang saya transfer seluruhnya Rp9.924. Uang saya transfer seluruhnya Rp9.924.000. Katanya
5 menit pinjaman cair. Sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. 28 Maret jam 10.39. Oh, ya. Konfirmasi dari pihak pencairan dana bilang apa, Pak? 10 April jam 16.15. Saya disuruh transfer lagi 5.570.000 rupiah. Katanya keterlambatan bayar. Saya tanyakan balik, tidak dijawab. Bagaimana ini? Padahal katanya setelah bayar ED pencairan 5 juta rupiah, jangka 5 menit cair. Ini dari kemarin belum kelar ya. Silahkan ikuti arahan pihak keuangan, Pak. Arahannya supaya transfer lagi uang 5.570.000 rupiah. Saya tanyakan alasannya, jawabannya tidak jelas. Sedangkan pernyataan 5 menit cair setelah bayar pendaftaran tidak terbukti. Setelah bayar ide pencairan 5 juta, jangka waktu 5 menit cair juga tidak terbukti. Transfer lagi 4 juta juga tidak terbukti, jangka waktu 5 menit cair. 10 April jam 18.52. Jangan khawatir, Pak. Soal pengeluaran Anda itu akan kembali bersamaan dengan pinjaman Anda. Jadi silakan diikuti arahan pihak keuangan agar bisa kelar. 10 April jam 20.04. Ya tentu khawatir lah, karena tidak sesuai dengan promosinya. Sebelum mendaftar tidak terpikirkan adanya ide pencairan 5 juta. Setelah mendaftar dengan biaya 924.000, sudah bisa dibaca biaya pendaftaran, pinjaman 50 juta, angsuran tiap bulan 1.472.222 rupiah selama 36 bulan. Sudah ada tabelnya, maka saya pertimbangkan untuk mengajukan pinjaman. Saya benar-benar kaget dengan adanya biaya ide pencairan 5 juta. Lalu saya sampaikan batal mengajukan pinjaman, tapi biaya pendaftaran tidak bisa dikembalikan. Akhirnya saya bayar ide pencairan 5 juta, jangka waktu 5 menit cair, katanya. Bagaimana kalau begini? Apa tidak membuat kecewa calon peminjam? 11 April jam 08.28 menit. Saya sudah bilang bahwa Anda tidak usah khawatir soal pengeluaran Anda, Pak. Itu semua akan kembali bersamaan dengan pinjaman Anda. 12 April jam 21.51. Ya tentu khawatir karena dibilang 5 menit cair setelah bayar administrasi 924.000 rupiah, 5 menit cair setelah biaya ide pencairan 5 juta rupiah, 5 menit cair setelah transfer 4 juta, jumlah 9.924.000 rupiah, belum juga 5 menit cair. Sekarang supaya transfer 5.570.000, tentu saya tidak mengerti apa rencananya. Seharusnya terbuka, ada kesepakatan dengan peminjam. 13 April jam 09.25. Itu kan semua ada tahapnya, Pak. Yang namanya pinjaman online tidak segampang itu, tapi semua pengeluaran Anda akan kembali nantinya. 13 April jam 15.01. Ya tentu kalau awalnya transferan, biayanya apa saja dari mulai uang pendaftaran, uang ide pencairan yang katanya setelah bayar ide pencairan 5 menit cair, itu harus terbukti dengan calon peminjam harus terbuka. Ya Pak, itu kesalahan karyawan kami karena tidak menjelaskan kepada Anda. Bisnis itu harus ada mitra kerjanya yang menjajakan produknya. Bisnis pinjaman ya harus ada yang meminjam, yang dipercaya bisa mengangsur. Betul. Dari peminjam sudah terbuka, tidak ada yang ditutupi. Data pribadi yang seharusnya tidak boleh diberitahukan secara vulgar,
kecuali dengan urusan perbankan yang legal. Sudah disampaikan semua termasuk alamat yang nyata. Saya percaya koperasi ini terdaftar dan diawasi OJK. Bunga rendah, alamat lokasi jelas, nomor rekening jelas, nama pemilik rekening jelas, WA-MI jelas. 13 April jam 17.22. Perlu Anda ketahui bahwa itu yang namanya koperasi resmi terdaftar di OJK, Pak. Kalau tidak terdaftar, berarti itu koperasi bodong. 13 April jam 23.10. Tapi caranya kok tampak tidak proporsional ya. Ucapan dan tindakan tidak sejalan. 14 April jam 12. Tidak serumit ini andaikan langsung diikuti apa yang diinfokan ke pihak keuangan. 15 April jam 09.29. Jangan bilang tidak serumit itu. Anda tidak paham mengenai transparan kejujuran yang seharusnya diterapkan dalam pengelolaan usaha terhadap konsumen. Justru kami utamakan kejujuran, karena itu modal utama kami, Pak. Kalau transparan, jujur apa adanya, tentu diuraikan mengenai biaya uang pendaftaran 924.000, biaya ide pencairan 5 juta, transfer 4 juta yang katanya penggabungan rekening, jumlah uang yang sudah ditransfer 9.924.000 rupiah, dan sekarang supaya transfer 5.570.000 rupiah, katanya keterlambatan bayar. Yang kesemuanya ini peminjam sebelum mendaftar dan setelah mendaftar tidak tahu akan pengeluaran transferan sampai beberapa kali sesuai permintaannya. 15 April jam 14.02. Mohon maaf, itu kecerobohan karyawan kami, Pak, karena tidak menjelaskan semuanya.